Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu Rafika. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, bab yang ketiga dengan judul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Sebelum kita masuk pada materi, adik-adik pasti sudah sangat sering mendengar istilah kebersihan merupakan sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Nah, kebersihan sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah toharoh. Apa itu toharoh? Ya, toharoh berasal dari menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci atau kebersihan. Sedangkan menurut istilah toharo artinya bersuci dari najis maupun hadis. Najis maupun hadas. Jadi toharo menurut istilah yaitu bersuci dari najis maupun hadas menurut jadi toharo menurut bahasa dia berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci atau kebersihan, bersuci, bersih atau kebersihan. Kemudian menurut istilah toharo artinya bersuci dari najis maupun hadas dengan ketentuan Islam. Bersuci baik dari pakaian, diri dan tempat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu toharo, yaitu bersuci dari najis maupun hadas, ayo kita bahas apa sih sebenarnya najis dan hadas itu. Jadi najis itu kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan hadas, keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Jadi toharo ada dua, terdiri atas dua jenis, ada dua. Itu yang pertama toharo dari najis dan toharo dari hadas. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu toharo dari najis. Najis dia terbagi atas tiga. Yang pertama, yang satu
Oke. Najis terdiri atas 3 jenis atau 3 tingkatan. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah tergolong najis yang ringan. Jadi contohnya seperti terkena air kencing atau air seninya bayi. Catatan, bayi tersebut belum berumur 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI, susu ibu. Kemudian bagaimana cara membersihkannya, yaitu dengan cara memercikan atau mengusapkan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah tergolong najis yang sedang. Contohnya terkena darah, nanah, tinja, dan kotoran bangkai binatang. Kemudian bagaimana cara kita membersihkan najis mutawasitah, yaitu dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, najis mughalabah. Najis mughalabah tergolong najis yang berat. Biasanya najis mughalabah ini bersumber dari anjing atau babi. Kemudian cara membersihkannya terdiri atas beberapa tahap. Pada satu tahap, mencampurkan tanah dengan air, kemudian diusapkan pada bagian yang terkena najis. Kemudian pada tahap yang lainnya dengan menggunakan air. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita. Insya Allah, toharo dari hadas akan kita bahas pada pertemuan berikut. Jangan lupa dicatat, dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.